Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah masih dalam majlis kajian Syarah Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawa'idil Ahkam, 40 hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukumnya, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria hafidh rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita menginjak ke hadis nomor 25. Sebelumnya di hadis nomor 24 telah kita bahas bersama hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang panjang, yaitu hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, sampai akhir hadis. Adapun kali ini kita akan membahas hadis nomor 25, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه Muslim. Ya, yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, bukankah Allah telah membuatkan banyak jalan untuk kalian bersedekah? Sesungguhnya pada setiap subhanallah, setiap tasbih satu kali, itu terhitung sedekah. Setiap takbir satu kali itu sedekah. Setiap tahmid satu kali itu sedekah. Setiap tahlil satu kali itu sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah, dan melarang orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekahnya. Maka para sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala dari situ? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bukankah kalau dia memasukkannya ke tempat yang haram, dia mendapatkan dosa? Begitu juga kalau dia memasukkannya ke tempat yang halal, kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah
Nama beliau adalah Jundub bin Junadah, yang merupakan salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan terhitung sebagai orang nomor kelima atau nomor keenam yang memeluk agama Islam ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang di Mekah untuk mengikuti dakwah beliau. Maka beliau dengan sigap, dengan cepat mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapatkan gelar prestisius sebagai salah satu as-sabiqun al-awwalun, bahkan menjadi orang yang kelima atau yang keenam sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan ini adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang ketiga dalam Arba'in Nawawiyah ini. Sebelumnya telah kita bahas bersama hadis beliau di hadis nomor 18, kemudian hadis nomor 24, dan hadis nomor 25 ini juga merupakan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Subhanallah, ya, keteguhan beliau, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir manfaatnya hingga zaman kita. Dan nama beliau masih disebut-sebut dengan kebaikan. Umat Islam terus mendoakan beliau karena ilmu ini sampai kepada kita dengan jalur beliau, dengan sebab beliau, melalui jalan beliau. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan meridhai beliau. Dalam hadis ini Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka curhat dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka." Ahlud duthur artinya adalah ahlul amwal, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Para sahabat ini mengatakan bahwasanya orang-orang kaya dari kalangan mereka telah pergi dengan pahala mereka, mendahului mereka dengan pahala mereka. Kemudian mereka jelaskan, mereka ini, wahai Rasulullah, salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah karena harta kami terbatas. Kami tidak memiliki kelebihan harta seperti mereka. Jadi para sahabat berpikir bahwasanya yang namanya sedekah itu harus dengan harta. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya sedekah itu tidak harus dengan harta. Sedekah itu bisa dengan amal soleh dan kebaikan apa saja. Ini adalah sesuatu yang mereka belum pahami. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya dalam agama kita semua amal soleh disebut sebagai sedekah. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai sedekah. Maka kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita, kita memiliki keterbatasan secara ekonomi, kita bisa melakukan amalan-amalan apapun, amal soleh apapun yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, tanpa kita harus keluar uang, tanpa kita harus keluar sepeser pun dari kantong kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian pintu-pintu sedekah yang lain? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Ma tasaddaqun di sini artinya sebenarnya aslinya tatasaddaqun. Ya, ini fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebuah fi'il mudhari' itu memiliki dua atau lebih ya, tak yang berurutan, maka kita bisa menjatuhkan salah satunya. Maka di sini disebutkan awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, yakni ma tatasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian jalan-jalan sedekah yang lain?
Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Aslinya tatanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Kemudian salah satu taknya dihilangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih panjang. Beliau menjabarkan pelajaran ini dengan mengatakan, "Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah satu kali mengucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Itu dihitung sebagai satu sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli takbiratin shadaqah. Kemudian dalam setiap satu takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu dihitung sebagai satu sedekah juga. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Satu kali mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu juga dihitung satu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap satu tahlil, mengucapkan la ilaha illallah satu kali, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tauhid ini juga terhitung sebagai satu sedekah. Kemudian amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang salat, mengajak orang zakat, mengajak orang haji, mengajak orang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan Islam. Ini semuanya juga dihitung sebagai sedekah. Bahkan sedekah itu bisa kita lakukan pada sesuatu yang lezat, sesuatu yang berisi pemenuhan syahwat. Beliau mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan seseorang ada sedekahnya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang awalnya berpikir bahwasanya sedekah itu harus dengan uang. Mereka juga berpikir bahwasanya sedekah itu atau ibadah itu, pahala itu harus dengan halal yang sifatnya berat dan sulit. Lah kemudian sekarang Nabi Muhammad SAW memberitahu mereka, mengajari mereka bahwasanya bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekah. Jadi kalau seorang di antara kalian berhubungan dengan pasangannya yang sah, itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka heran, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala dari kegiatan itu? Kok aneh? Selama ini mereka memahami bahwasanya yang namanya pahala, yang namanya sedekah, yang namanya kebaikan itu adalah berupa dengan halal yang sifatnya berat. Salat malam, ya, puasa Ramadan, puasa sunnah, haji, ini adalah halal yang sifatnya berat. Kemudian mereka mendapati bahwasanya ternyata pada hal-hal yang nikmat, pada hal-hal yang sesuai dengan syahwat mereka, hal-hal yang berupa pemenuhan syahwat juga bisa mendapatkan pahala. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan membuat kiasan. Beliau balik bertanya kepada mereka, wahai para sahabatku, kalau seandainya seorang di antara kalian meletakkan kemaluannya di tempat yang haram dengan berzina misalnya, apakah dia mendapatkan dosa? Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, tentunya kalau seorang di antara kami meletakkan kemaluannya di tempat yang haram dengan berzina misalnya, maka dia mendapatkan dosa. Maka beliau mengatakan, demikian juga sama, kalau saat dia memasukkannya atau meletakkan kemaluan ini di tempat yang haram dia mendapatkan dosa, maka saat dia meletakkannya di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Ini qiyas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ushul fikih menyebutnya sebagai qiyasul aks. Ya, qiyas yang sifatnya berlawanan. Kalau si fulan meletakkan kemaluannya di tempat yang haram,
mendapatkan dosa. Berarti kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Ini adalah qiyas. Jadi dalam hadis ini, para sahabat Rasulullah SAW menunjukkan semangat mereka. Mereka sedih ketika mereka tidak melakukan sebuah amalan, sementara orang lain bisa melakukan amalan itu. Ini menunjukkan semangat besar para sahabat untuk bisa melakukan semua ibadah dan amalan yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika mereka tidak bisa melakukan sebagian amalan itu, mereka sedih. Padahal mereka tahu bahwasanya mereka termaafkan ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah itu karena keterbatasan mereka, karena kelemahan mereka, karena kekurangan ekonomi mereka, maka Allah tidak akan tuntut mereka. Mereka tidak akan dihukum. Apalagi ini adalah hal-hal yang sifatnya sunnah. Tapi mereka sedih dan berharap kalau seandainya mereka bisa juga melakukan hal itu. Bahkan mereka minta ditunjukkan kepada amalan lain yang bisa membuat mereka tidak ketinggalan dengan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Allahu Akbar, ini adalah sebuah semangat yang perlu kita teladani bersama. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan bahwasanya yang curhat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang-orang yang fakir miskin dari kalangan muhajirin curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mereka adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah, meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, dan ketika mereka tiba di Madinah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Mereka pun mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan kemiskinan yang mereka keluhkan. Yang mereka keluhkan adalah mereka tidak bisa melakukan sebagian amalan, sementara sebagian yang lain bisa, sementara para sahabat yang lain bisa melakukan amalan itu. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil 'ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana bisa seperti itu? Mereka pun mengatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Wahai Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, kemudian mereka bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah, dan mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa membebaskan budak. Pada zaman itu masih ada perbudakan, dan perbudakan adalah sebuah hukum yang ditetapkan oleh Islam, di mana ketika terjadi jihad yang syar'i, maka musuh, orang-orang musyrikin yang ditawan oleh Islam, konsekuensinya mereka akan menjadi budak untuk umat Islam. Ini adalah hukum yang berlaku dalam Islam, dan hukum ini juga relevan sampai akhir zaman. Kalau terjadi sebuah jihad yang syar'i, maka hukum ini masih akan tetap berlaku. Tapi dalam Islam, pintu menuju perbudakan hanya satu, yaitu kekalahan orang-orang musyrikin dalam sebuah jihad syar'i. Jihad yang bukan hanya klaim jihad, tapi jihad yang benar-benar jihad dalam pandangan syariat Islam. Seperti jihadnya Nabi Muhammad SAW, jihadnya para sahabat dahulu, para tabi'in di masa-masa keemasan Islam. Kalau itu terjadi, kemudian musuh kalah dan ditawan, maka mereka akan menjadi budak. Jadi pintu menuju perbudakan dalam Islam hanya satu. Tapi jalan menuju habisnya perbudakan, jalan untuk menghapuskan perbudakan dalam Islam sangat banyak. Di mana dalam Islam kita dianjurkan untuk membebaskan budak. Ini adalah sebuah amal soleh. Ini yang diirikan oleh para sahabat miskin dari kalangan muhajirin. Dalam Islam juga ada banyak kafarah, banyak penghapus dosa yang sifatnya adalah membebaskan budak. Jadi jalan keluar dari perbudakan sangat banyak, sementara pintu menuju perbudakan hanya satu saja.
Dan para sahabat mengirikan para kolega mereka, para sahabat yang lain yang kaya raya yang bisa membebaskan budak, sementara mereka tidak bisa membebaskan budak. Kemudian ketika mendengar curhatnya para sahabat yang miskin dari kalangan muhajirin ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Tidakkah kalian mau aku beritahu sebuah amalan yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang sebelum kalian? Dengan amalan ini kalian bisa mengalahkan orang-orang setelah kalian, dan tidak ada orang yang lebih afdal daripada kalian kecuali jika orang tersebut beramal seperti amalan kalian. Maka kira-kira apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Siapa yang tidak mau diajari suatu amalan yang dengan amalan ini mereka bisa mengejar ketertinggalan dari orang-orang terdahulu. Dengan amalan ini mereka bisa mengalahkan orang-orang yang akan datang, dan mereka bisa menjadi yang terbaik dari umat ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali kalau orang lain juga melakukan amalan yang sama. Mereka pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tusabbihuna wa tukabbirun wa tuhammiduna dubura kulli salatin 33 marrah." Sebuah amalan yang sederhana yang alhamdulillah kita sudah biasa melakukannya. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap selesai salat 33 kali. Jadi tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar juga 33 kali. Maka para sahabat pun bergembira dengan amalan yang baru mereka tahu ini. Tapi kemudian kata Abu Saleh adalah tabi'i yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, maka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Wa Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan kami, saudara-saudara kami yang kaya telah mendengar amalan yang engkau beritahukan kepada kami. Fafa'alu mithlahu, maka mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi mereka sudah tahu rahasia ini dan akhirnya mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan kami wahai Rasulullah. Mereka masih bersemangat lagi bagaimana cara agar mereka tidak kalah dengan para sahabat ini. Ini menunjukkan musabaqah fil khairat, menunjukkan bahwasanya mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan dalam dunia tapi dalam urusan akhirat. Mereka tidak mau kalah dengan yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wahai para sahabatku, itu adalah anugerah dari Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sudah, enggak ada jawaban yang lain. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akhirnya para sahabat, ya akhirnya orang-orang yang kaya tetap mereka memiliki amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh para sahabat yang miskin. Tapi para sahabat yang lebih miskin ini tentunya tidak tertutup pintu untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengalahkan para sahabat kaya tentunya dengan lebih banyak beribadah dan lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah
setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi dari kalian. Setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk memberikan sedekah kepada sendi-sendinya, kepada setiap sendinya, dan itu setiap pagi. Kemudian beliau jelaskan fakullu tasbihatin shadaqah. Dalam setiap tasbih itu terhitung sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa kullu takbirat, dalam setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Menahan orang dari kemungkaran, mencegah orang dari kemungkaran itu adalah satu sedekah. Kemudian beliau mengatakan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan 2 rakaat salat duha yang dilakukan oleh seorang muslim itu cukup untuk memenuhi kewajiban sedekah untuk setiap sendi pada setiap hari kita. Ya, ini adalah hadis yang agung juga yang menjelaskan dan menegaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam 2 hadis yang di depan. Juga ada sebuah hadis yang lain yang memiliki makna yang mirip, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Setiap sendi dari manusia itu ada kewajiban sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'uhu fihi syams. Pada setiap hari di mana matahari terbit. Ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil di antara 2 orang itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu orang lain dalam tunggangannya, baik engkau membawa dia, ya, engkau menaikkan dia ke tungganganmu, atau membantu dia untuk mengangkat barangnya sehingga bisa naik ke atas tunggangannya. Ini juga terhitung sebagai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan pada setiap langkah yang engkau jalani menuju salat juga terhitung sebagai sedekah. Setiap langkah. Bagaimana kalau 10 langkah, 50 langkah, 100 langkah? Itu sudah terhitung menjadi 100 sedekah dalam setiap hari kita. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan saat engkau menghilangkan gangguan dari jalan manusia, dari jalan, setiap engkau menghilangkan gangguan dari jalan itu sudah terhitung sebagai satu sedekah. Ya, ini semuanya saling menafsirkan, saling menjelaskan. Riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan, dan riwayat hadis itu saling menafsirkan. Ini semuanya menjelaskan bahwasanya sedekah dalam agama kita bukan hanya dengan sedekah harta, tapi sedekah itu bisa kita lakukan dengan amal-amal soleh. Semua amal soleh dalam Islam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dan amal-amal soleh ini bisa kita klasifikasi menjadi 2 kelompok. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, syarah Arba'in Nawawiyah yang beliau tulis. Namanya Jami'ul Ulum wal Hikam, penghimpun ilmu dan hikmah. Beliau mengatakan bahwasanya semua amal soleh ini bisa kita klasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah sedekah, ya. Jadi sedekah dengan selain harta ini ada 2 kelompok. Ada sedekah dengan harta, itu tidak kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah sedekah dengan selain harta. Sedekah dengan melakukan amal soleh. Ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah amal-amal soleh yang kebaikannya menular kepada orang lain.
amal-amal soleh yang bisa berpindah kepada orang lain manfaatnya. Ini adalah kelompok yang pertama. Seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis di atas adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan, berarti manfaatnya kembali kepada orang yang kita ajak. Atau mencegah orang dari kemungkaran, ini juga muta'addi, sifatnya menular kebaikannya kepada orang lain. Orang yang seharusnya jatuh dalam maksiat tidak jadi bermaksiat karena kita cegah dia dari maksiat tersebut. Kemudian juga contohnya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, melatih orang baca tulis Al-Quran, menghilangkan gangguan dari jalan, kemudian berusaha menyampaikan manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, ya, mencegah bahaya dari orang lain, tidak berbuat bahaya kepada orang lain. Juga termasuk di dalamnya adalah mendoakan sesama muslim, bahkan istighfar untuk mereka. Ini juga adalah termasuk amal soleh yang terhitung sebagai sedekah dengan selain harta dan manfaatnya berpindah kepada orang lain. Di antara sedekah ini adalah kaful adza 'anin nas, mencegah diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini adalah sesuatu yang merupakan amal soleh. Tidak perlu keluar harta untuk melakukannya. Dan kita juga tidak perlu ngapa-ngapain, cuma diam saja. Ya, yang penting tangan kita tidak mengganggu orang lain, mulut kita tidak menyakiti orang lain, kaki kita tidak menyerang orang lain. Cukup dengan menjaga diri, diam, tidak berbuat baik, tidak mengganggu orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar juga. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Ayyul a'mali afdal? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu fa ayyur riqabi afdal? Aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, budak mana yang paling baik untuk dibebaskan? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Beliau menjawab, yang paling berharga bagi pemiliknya atau bagi majikannya dan yang paling banyak harganya, yang paling tinggi harganya. Saya pun melanjutkan, fa illam af'al, wahai Rasulullah, kalau aku tidak bisa melakukan itu, kalau aku tidak bisa membebaskan budak, apalagi budak yang paling mahal. Qultu fa illam af'al, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhar. Beliau mengatakan, engkau membantu orang yang bekerja atau engkau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Subhanallah, ketika ingin bersedekah dengan harta tidak bisa, beliau mengarahkan kepada kebaikan yang tidak harus dengan harta. Engkau bisa bersedekah dengan tenagamu. Bagaimana caranya? Engkau bantu orang yang sedang bekerja, membantu meringankan pekerjaannya. Atau tasna'u li akharak, atau engkau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lemah, orang-orang yang stroke, sehingga dia tidak bisa bekerja. Kita bisa bekerja untuk dia, kemudian hasilnya kita berikan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita tidak punya harta, barangkali kita punya tenaga yang bisa kita sumbangkan. Ini pun jadi. Seperti kata pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Ada banyak sekali pintu kebaikan dalam Islam. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya tidak bisa melakukan sebagian amalan ini? Maka Nabi Muhammad SAW dengan bijak menjelaskan, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqah. Engkau menahan diri agar keburukanmu tidak dirasakan oleh orang lain. Engkau menjaga diri agar keburukanmu tidak dirasakan oleh orang lain, tidak sampai kepada orang lain, maka itu adalah sedekah.
Allahu Akbar. Bahkan kalau kita berdiam diri di rumah dengan niat agar mulut kita tidak mengganggu mereka, tangan kita tidak menyerang mereka, kaki kita tidak menyakiti mereka, maka itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dalam sedekah kelompok ini, itu sedekah dengan selain harta yang manfaatnya berpindah kepada orang lain. Ya, beliau menyebutkan juga ketika seseorang menafkahi keluarganya sendiri. Ya, ini bisa dengan harta, bisa dengan tenaga dan yang lain. Kita berpikir bahwa sedekah itu harus ke orang lain. Betul. Sedekah itu diberikan kepada orang lain. Zakat kita berikan kepada orang lain, bukan kepada anak kita sendiri, bukan kepada istri kita. Tapi ada nafkah untuk keluarga kita yang dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah. Satu dinar engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. Satu dinar yang lain engkau sedekahkan kepada orang miskin. Dan satu dinar yang lain engkau nafkahkan untuk keluargamu. Dari 4 dinar yang disedekahkan ini, yang dinafkahkan ini, yang terbaik adalah dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena dengan menafkahkan harta kita, satu dinar yang kita miliki kepada keluarga kita, maka berarti kita telah menjaga mereka dari lapar, menjaga mereka dari mengemis, menjaga mereka dari kehinaan, mencukupi kebutuhan mereka, yang dengan itu mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang tidak ada pada 3 sedekah yang lain adalah bahwasanya ini hukumnya fardhu ain atas kita semuanya. Sedekah di jalan Allah itu fardu kifayah. Sedekah untuk membebaskan budak itu mungkin orang lain bisa mengerjakannya. Sedekah atas orang miskin juga mungkin orang lain bisa mengerjakan, semuanya fardu kifayah atau bahkan sunnah. Tapi memberi nafkah kepada keluarga kita sendiri, tidak ada yang bisa kita harapkan untuk melakukannya kecuali diri kita sendiri. Maka hukum ini, hukum bahwasanya sedekah untuk keluarga kita, nafkah untuk keluarga kita ini adalah nafkah yang wajib, yang sifatnya fardhu ain untuk kita. Ini menjadikan ini sebagai yang terbaik. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dia. Jadi dalam kasus ini, ya, dalam konteks ini, bersedekah di jalan Allah itu sunnah. Bersedekah dengan membebaskan budak itu sunnah. Bersedekah kepada orang miskin itu sunnah. Tapi memberi nafkah kepada keluarga kita sendiri, hukumnya adalah fardhu ain atas diri kita. Maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih bernilai pahala di sisinya. Walhamdulillah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah sedekah dengan selain harta yang manfaatnya terbatas untuk pelakunya. Jadi manfaat dan kebaikan ini tidak berpindah kepada orang lain. Manfaatnya qasir, tidak muta'addi, tidak menular kepada orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar adalah berzikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ya, ini semuanya adalah termasuk kelompok kedua, yaitu sedekah yang manfaatnya tidak menular kepada orang lain. Kemudian juga
misalnya membaca Al-Quran. Kemudian juga salat duha. Ini manfaatnya tidak berpindah kepada orang lain. Dan di sini Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan salat fardu, boleh tidak menyebutkan puasa, juga tidak menyebutkan haji, tapi beliau menyebutkan beberapa amalan seperti zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Kenapa? Karena amalan-amalan besar yang wajib tadi itu mereka juga bisa lakukan. Para fuqara muhajirin, para sahabat yang miskin juga melakukan ibadah solat. Mereka juga berpuasa, mereka juga haji. Karena pada masa itu haji bagi para penduduk Mekah tidak butuh biaya, hanya butuh tenaga saja. Berbeda dengan haji pada zaman kita, terutama untuk penduduk dari luar Mekah atau dari luar Saudi Arabia, itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Maka para sahabat ini juga mereka bisa berhaji pada waktu itu. Jadi jawaban dari Rasulullah SAW bukan perintah untuk mengerjakan sholat atau puasa atau haji, karena yang ditanyakan adalah hal-hal yang sifatnya sunnah, yang mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dari orang-orang kaya dari kalangan sahabat, di mana mereka bisa bersedekah, mereka bisa membebaskan budak, sementara para sahabat yang miskin ini tidak bisa melakukannya. Maka jawaban dari Rasulullah SAW adalah salah satunya zikir. Dalam hadis yang lain, jawabannya adalah salat duha yang sifatnya sunnah. Jadi semua ibadah yang manfaatnya terbatas pada diri kita, seperti puasa sunnah, membaca Al-Quran, maka ini termasuk kategori yang kedua ini, yaitu sedekah dengan selain harta yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri dan tidak menular kepada orang yang lain. Dan ada banyak hadis sahih yang menjelaskan keutamaan zikir. Di antaranya yang paling masyhur adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddah wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Tidakkah aku beritahu kalian tentang amalan terbaik kalian yang paling suci di sisi Tuhan kalian dan paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan harta, daripada menafkahkan emas dan perak. Lebih baik bagi kalian daripada jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memukul leher mereka, kemudian kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Jadi sebuah amalan yang kedudukannya sedemikian luar biasa ini. Tentunya jawaban para sahabat sama dengan hadis-hadis yang di depan tadi. Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Siapa yang tidak mau diberitahu tentang sebuah amalan terbaik yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling bisa mengangkat derajat seseorang di surga, lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah, di mana dalam jihad itu kita menebas leher musuh dan musuh menebas leher kita. Jadi jihad dan gugur dalam jihad. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan zikrullahi azza wa jalla. Amalan terbaik itu adalah berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Barangkali sebagian kita bertanya, bagaimana zikir memuji Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Kalau dia lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, wajar. Tapi bagaimana dia bisa lebih baik daripada
jihad di jalan Allah yang merupakan dzarwatu sinamil Islam, yang merupakan puncak dari syariat Islam. Sebagian ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah karena zikir ini terkumpul di dalamnya zikir hati dan lisan. Jadi maksud beliau bahwasanya zikir yang memiliki keutamaan sebesar ini hanyalah zikir yang terkumpul di dalamnya amalan hati dan amalan lisan. Jadi mulut kita bergerak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tidak hanya mulut kita yang bergerak, tapi hati kita yang bergerak. Zikir seperti inilah yang bisa mengalahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun zikir yang hanya di lisan, yang tidak diiringi dengan amalan hati, tidak diiringi dengan khusyuk, mulut kita berzikir tapi hati kita entah kemana, maka zikir seperti ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, tidak bisa mengalahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Syekh Sulaiman Nurhaidi hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya sebabnya karena jihad adalah wasilah, jihad itu adalah sarana, sementara zikir adalah ghayah, dia adalah tujuan. Karenanya zikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala bisa lebih baik daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tujuan lebih penting daripada sarana. Sedangkan Ibnu Daqiq Al-Aid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya hadis ini seperti banyak hadis yang lain menjelaskan tentang amalan yang paling utama, dan jawaban Nabi Muhammad SAW berbeda-beda dari orang ke orang. Di sini beliau menjawab bahwasanya yang paling afdal adalah jihad. Yang paling afdal adalah zikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan zikir lebih afdal daripada jihad. Sementara di hadis yang lain beliau menyebutkan yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Di kesempatan lain beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain beliau menjawab salat di awal waktunya. Selalu ada jawaban-jawaban yang berbeda. Kenapa berbeda? Kata beliau, karena ini disesuaikan dengan orang yang bertanya. Jadi seolah-olah beliau mensyaratkan bahwasanya tentu saja jihad di jalan Allah lebih penting, lebih utama daripada berzikir. Karena dia adalah sesuatu yang sangat berat, mengorbankan jiwa kita dan harta kita di situ. Jadi bagi orang yang mampu berjihad, tentunya jihad di jalan Allah lebih afdal daripada berzikir. Tapi barangkali dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak bisa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka sedih, wahai Rasulullah, kami tidak bisa berjihad. Orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang cacat, mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Maka inilah jawaban beliau, jangan sedih karena zikir bisa lebih baik untukmu daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan ini kembali kepada orang yang diajak berbicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan amalan mana yang paling afdal selalu berbeda dari orang ke orang yang lain. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk beramal soleh dan berlomba-lomba di antara mereka dalam membangun kehidupan akhirat. Mereka sedih ketika mereka tidak bisa melakukan suatu amalan, sementara para sahabat yang lain, sementara orang lain bisa mengerjakan amalan itu. Yang kedua, bahwasanya sedekah tidak hanya terbatas pada sedekah dengan harta. Dalam agama kita, semua amal soleh dan kebaikan dicatat sebagai sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh hadis ini dan hadis-hadis sahih yang lain. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk memperbanyak tasbih, takbir, tahlil dan tahmid, dan bahwasanya zikir ini semuanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah tanpa kita harus keluar sepeser pun dari kantong kita.
cukup ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pelajaran yang keempat, barang siapa yang tidak mampu untuk mengerjakan suatu amalan, hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang lain. Jadi dalam Islam ini ada banyak sekali pintu kebaikan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan satu amalan, masih banyak amalan yang lain. Ya, kalau kita tidak rajin sholat, kemudian Allah bukakan kita pintu untuk ibadah sosial, maka hendaknya kita menjadikan ibadah sosial sebagai pintu amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima, perintah atau anjuran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini juga terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahwasanya memenuhi syahwat bisa menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi syahwat bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya amalan dalam Islam itu tidak selalu berat-berat. Tidak identik dengan yang susah-susah. Ya, jadi memenuhi syahwat kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka ini bisa menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan intim kalau kita niatkan sebagai penjagaan diri dari maksiat dan zina. Untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Atau diniatkan untuk bisa melahirkan pejuang-pejuang yang membela Islam dan mendakwahkannya. Maka kelezatan dan kenikmatan berhubungan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah pintu amalan besar yang banyak dilupakan oleh sebagian umat Islam, yaitu apa? Berihtisab, ya, mencari pahala dari hal-hal yang sifatnya adat kebiasaan atau kebutuhan biologis. Dahulu orang-orang soleh sebelum kita biasa mencari pahala dari tidur mereka, dari makan mereka, dari hubungan intim. Bagaimana caranya? Dengan niat yang baik. Hubungan intim diniatkan untuk menjaga diri dari maksiat. Makan diniatkan sebagai mengumpulkan kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan diniatkan sebagai sarana untuk menunjang ibadah. Demikian juga tidur diniatkan agar bisa qiyamul lail misalnya. Ini semuanya membuat suatu kebiasaan, bahkan kebutuhan biologis, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa kita simpulkan, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairah kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat dan juga beberapa hikmah dalam hadis ke-25 dari hadis Arba'in Nawawi. Kemudian pendengar dan pemirsa Roja TV, kami memberikan kesempatan di sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini, terkait dengan hakikat dan juga faedah-faedah sedekah yang tersebut dalam hadis. Kita berikan kesempatan di line telepon bagi penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan, Ibu. Ini, Tat. Bila seorang wanita bersedekah, kemudian dalam beberapa hari dia dibalas dengan orang lain, itu gimana pahalanya? Dan kalau tidak terbalas pun gimana pahalanya? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya, Ibu. Silakan, Ustaz. Seseorang bersedekah kepada orang lain, kemudian kebaikan ini dibalas oleh orang yang dia sedekahi, baik berupa balasan harta atau balasan kebaikan berupa jasa atau tenaga, maka ini sebenarnya adalah kondisi yang diharapkan oleh Islam. Jadi satu orang berbuat baik pada orang lain, kemudian orang lain ini merasa
sudah mendapatkan kebaikan, maka dia berpikir harus membalas dengan kebaikan yang lain, baik kepada orang yang berbuat baik langsung maupun kepada pihak ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, dengan demikian maka itu akan menimbulkan hubungan yang baik di antara sama umat Islam. Akan ada banyak kebaikan yang terjadi di saf kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Jadi Islam mendorong kita untuk itu. Kita berbuat baik, kemudian menginspirasi orang lain untuk berbuat baik juga. Tapi hal ini tidak selalu terwujud. Ya, kalau kita sudah berbuat baik, kemudian ternyata tidak ada balasan, tidak ada imbal balik daripada orang lain, maka kita tidak perlu sedih, karena memang kita tidak pernah mengharapkan untuk imbal balik itu. Kalau kita ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala dalam sedekah kita, kalau kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak pernah mengharapkan balasan itu. Nah, kita sudah yakin bahwasanya insyaallah sedekah ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita menunggu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan orang lain membalas kebaikan itu. Tapi kalau mereka membalas, maka kita terima. Kita tidak dilarang untuk menolak. Kita tidak dilarang untuk menerima. Ya. Tidak harus menolak, mengatakan enggak, saya enggak mau. Ya, kita boleh untuk menerima kebaikan itu dari orang lain. Ya, tapi dan kalau seandainya itu menginspirasi orang untuk berbuat baik, maka alhamdulillah. Ya. Berarti kita sudah menginspirasi orang lain, dan ini juga adalah pahala dari sisi lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi menginspirasi itu bagus. Menginspirasi itu bagus. Kemudian ingat, bisa jadi kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang itu. Orang ini ya mungkin ya sudah dianggap rezeki dia, nah, kemudian dia bahkan bisa jadi tidak tahu siapa yang mengirimnya, siapa yang memberikannya. Tapi meskipun kita tidak mendapatkan imbalan, kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di dunia berupa imbal balik sedekah tadi itu, insya Allah ada sesuatu yang pasti kita dapatkan. Yaitu yang pertama adalah pahala di akhirat, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan di dunia. Karena bersedekah adalah salah satu jalan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adnil yatim wamsah bi ra'sihi wa at'imhum mimma tat'am fa inna dhalika yulayyinul qalba wa fa innahu yulayyinu qalbaka wa yaqdi hajataka." Dekatkanlah anak yatim, usaplah kepalanya, beri dia makan dari apa yang engkau makan, karena hal itu melembutkan hati dan membuatmu sampai kepada hajat-hajatmu. Ini janji dari Rasulullah SAW. Saat kita menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada dia, bisa jadi anak yatim ini tidak mampu untuk membalas kebaikan kepada kita, tapi kita tidak harapkan itu. Dan tanpa itu pun kita alhamdulillah dapat yang lebih penting, yang lebih baik, yaitu hati yang tenang. Hati kita menjadi lembut. Silakan dicoba. Dengan banyak berbuat baik, dengan beribadah sosial, bersedekah, membantu orang lain, itu adalah salah satu rahasia kebahagiaan. Itu bisa membuat kita berbahagia. Kemudian satu lagi yang barangkali tidak kita sadari. Kebaikan itu membuat kita sampai kepada hajat-hajat kita. Kita punya urusan besar, kita punya kebutuhan di sana sini, punya hajat di sana sini. Anak kita ujian, anak kita mungkin mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Usaha kita sendiri juga butuh sukses. Nah, bisa jadi kita sukses dalam bisnis kita. Anak-anak kita berhasil dalam pendidikan mereka, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagus. Satu sebabnya karena kebaikan ibunya yang bersedekah, ayahnya yang menyantuni anak yatim. Jadi Allah membalasnya dalam bentuk yang tidak langsung.
tapi kita mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, dan Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwasanya ibadah sosial itu, berbuat baik kepada orang lain itu bisa membuat kita sampai kepada hajat-hajat kita. Walhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Demikian pendengar kita yang ada di Cibinong, Ibu. Semoga jawaban Ustadz memberikan pencerahan dan manfaat dari apa yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Kita akan terima kembali penelpon yang kedua. Raja TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum, saya Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Baik, silakan pertanyaannya Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya. Saya pernah memelihara anak yatim dari bayi, ya. Kemudian setelah besar, dia membenci saya. Ya, tidak menerima saya sebagai ibu asuhnya. Apa yang saya sikapi terhadap saat ini ya? Karena apakah saya berdosa? Apakah ada amal ibadah saya yang sama bayi sampai dia selesai kuliah? Tidak ada sikap dia merasakan apa yang saya lakukan. Kemudian saya satu lagi Ustadz, saya mau tanya, untuk bersedekah itu memang tidak dengan materi ya Ustadz ya, dengan kebaikan yang lain dalam bentuk yang lain, apakah itu bisa dilakukan oleh kita sebagai muslimah? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Ibu Yuni di Jakarta Pusat. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, jawaban pertanyaan yang pertama dari Ibu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ridhallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Yang artinya barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dia mendapatkan murka dari manusia, meskipun dia mendapatkan kebencian dari manusia, maka Allah akan ridha padanya. Dan suatu saat Allah akan menjadikan dia ridha pada dia juga. Dan suatu saat Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dia. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mendorong kita, mengajarkan kita agar dalam setiap amal soleh kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu, insyaallah saat ibu merawat anak yatim, membesarkannya, bahkan menyekolahkannya tidak hanya sampai dia dewasa tapi sampai kuliah, yang barangkali ini tidak terbayangkan bagi seorang anak yatim. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang tidak sedikit. Dan kalau ibu menjalankan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukannya dengan ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan menjadi salah satu amalan andalan ibu kelak. Ini adalah amalan yang sangat agung, sangat besar, dianjurkan oleh Islam dan bentuknya juga besar. Dan dalam hadis yang sama Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk hati-hati ya dengan mencari ridha manusia. Nah, ini adalah sebuah ujian yang besar. Ibu sudah berbuat baik kemudian dibalas dengan kebencian oleh anak tersebut. Ya, ini kita nggak tahu sebabnya apa, sebab kebenciannya apa. Kalau dia melakukan kebencian ini tanpa sebab, tidak berterima kasih, maka ini kurang ajar. Tapi intinya, kalau kita sudah melakukan santunan anak yatim itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ingat bahwasanya ibu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling penting. Kemudian Allah berjanji bahwasanya Allah akan menjadikan orang lain ridha, Allah akan menjadikan manusia ridha. Ya, barangkali sekarang mungkin karena ada misunderstanding, ada salah paham ya. Bisa jadi anak tersebut tidak suka ibu, benci ibu. Tapi insyaallah kalau memang santunan itu ikhlas, ya insyaallah suatu saat dia akan ridha juga pada ibu, insyaallah. Dan tidak masalah kalau kita membangun komunikasi yang baik. Sebabnya apa? Bisa jadi ada sikap kita yang salah, tidak masalah kita minta maaf.
Ya, sehingga nanti ada hubungan yang baik, jadi happy ending, jadi ada akhir yang baik, kisah yang baik, cerita yang baik ya. Dan kalau kita yang salah, ya tidak masalah, kita minta maaf kepada dia, kita perbaiki hubungan sehingga apa yang sudah dibangun selama ini tidak hancur di akhirnya. Dan kalau seandainya yang salah adalah si anak tersebut, memang dia yang kurang ajar, maka ini adalah ini adalah ujian yang besar bagi ibu. Ini adalah tambahan peluang pahala bagi ibu, ya, ibu bisa mendapatkan pahala dari kesabaran ini. Ya, sudah berbuat baik tapi malah dibalas dengan keburukan. Ya, air susu dibalas dengan air tuba, seperti kata pepatah. Ya, maka ini adalah peluang pahala yang baru kalau ibu sabar, ya. Ibu sabar, ya, dengan ujian ini, maka insyaallah itu adalah bonus pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua tentang bersedekah dengan selain harta, ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka semua ibadah, semua amal soleh dalam Islam dihitung sebagai sedekah. Maka kita boleh pilih mana ibadah apa saja, amal soleh apa saja. Itu akan dihitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah itu adalah semua yang Allah cinta dan ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu semuanya adalah ibadah. Maka itu semuanya dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silahkan sebut amalan apa saja atau ibadah apa saja, selagi amalan itu Allah cintai, Allah ridhoi. Ya, ada contohnya dalam Islam, Allah perintahkan, Nabi SAW contohkan, maka itu adalah ibadah. Silahkan diperbanyak. Bahkan kalau kita adalah orang-orang yang mampu secara duniawi, kita juga boleh untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Dan berarti akan semakin banyak pundi-pundi sedekah kita. Sedekah dengan harta kita juga lakukan, sedekah dengan tenaga kita lakukan, sedekah dengan pikiran kita lakukan, sedekah dengan amal soleh juga kita lakukan. Berarti kita akan semakin banyak. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya di Mekah, yang awalnya mereka tidak tahu sunnahnya mengucapkan tasbih, takbir, dan tahmid 33 kali setiap selesai sholat. Awalnya yang tahu hanya orang-orang miskin saja, tapi kemudian akhirnya orang-orang kaya juga tahu, juga mendengar, sehingga akhirnya mereka juga mengamalkan hal yang sama. Mereka orang-orang kaya, tapi juga beramal dengan amalan yang awalnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang miskin. Dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Beliau mengatakan, silahkan dilakukan, tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah, karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi alhamdulillah, pintu amal dan pintu pahala di dalam agama kita sangat luas. Ya, kita bisa pilih mana yang bisa kita lakukan dan mana yang kita mampu untuk melakukannya. Karena pasti ada sebagian amal ini yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, baik. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Demikian Ibu Yuli di Jakarta Pusat. Dan semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat buat Ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Abdullah Doman di Pamekasan, Madura. Beliau bertanya, bagaimanakah caranya atau kiat-kiatnya bersedekah dengan hati yang ikhlas, Ustaz, dan tidak mudah terjerumus ke dalam intrik-intrik riya dan ingin dipuji dan diketahui. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya semua amal soleh itu terhitung sebagai sedekah. Nah, salah satu amal soleh yang memberikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya banyak tidak dipahami oleh umat Islam, adalah amalan hati. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa a'malul qulubi hiyal asl. Dan amalan-amalan hati adalah amalan yang pokok. Sedangkan amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu adalah ngikut dan penyempurna saja. Maka mengetahui hukum-hukum tentang amalan hati lebih penting daripada memahami
hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh yang lain. Maka di antara amalan hati adalah ikhlas. Kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian dari orang lain. Ini adalah ikhlas. Beribadah dan tidak meniatkan dari ibadah ini kecuali hanya pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itu adalah ikhlas. Nah, kalau kita bisa ikhlas, maka ini adalah salah satu pintu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam ibadah kita, maka Allah akan angkat derajat kita dengan sangat tinggi. Jadi kita bisa bersedekah dengan keikhlasan dalam ibadah ini. Adapun kiat untuk bisa mendapatkan ikhlas di antaranya adalah yang pertama, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan sadar, dan aku mohon ampunan kepadamu jika jatuh dalam syirik dalam keadaan tidak sadar. Terus apa hubungannya dengan ikhlas? Ya karena riya adalah syirik asghar, syirik yang sering kita tidak sadari. Nah, kalau kita banyak mengucapkan doa ini, maka insya Allah kita akan selamat dari riya. Kita akan selamat dari syirik, dan kita akan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ikhlas. Yang dari sana kita akan petik bahwasanya ikhlas itu adalah syarat diterimanya amalan kita. Kita harus ikhlas. Bahwasanya kalau kita tidak ikhlas, maka yang ada hanya kerugian. Ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak seharus diulang lagi. Ya, dan riya itu membuat ibadah kita kacau balau dan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sering-sering ingat akan hal ini, bahwasanya riya itu enggak ada gunanya, insyaallah kita akan dijauhkan dari, kita akan jauh dari riya. Kita akan sadar sendiri enggak ada untungnya riya. Enggak ada untungnya mencari pujian orang lain dalam ibadah kita. Kemudian yang penting juga adalah saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan di antara sesama muslim. Kalau ada tanda-tanda riya, ya kita ingatkan saudara kita jangan riya. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah mengoreksi keikhlasan kita setiap mau beramal. Jadi sebelum beramal itu pasang niat dulu. Sebelum kita sholat, kita atur dulu hati kita. Ini sholat untuk siapa? Sebelum kita sedekah, kita atur dulu hati kita. Ini sedekah untuk siapa? Atur dulu bahwasanya sholat sedekah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di antara kiat yang paling penting adalah berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Ya, sembunyikan amalan, maka insya Allah itu lebih dekat kepada keikhlasan. Dan juga jangan lupa membaca sirah Nabi Muhammad SAW, sirah para salafus saleh, yang mereka adalah teladan yang luar biasa dalam menjaga hati dan menyembunyikan amalan-amalan mereka. Ya, itu adalah beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih keikhlasan, sehingga kita bisa bersedekah dengan ibadah hati yang satu ini, yaitu ikhlas dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat serta kiat-kiat yang diberikan. Demikian pendengar yang bertanya di Pamekasan, Madura, Bapak Abdullah Barakallahu Fiik. Dan pertanyaan dari beliau menutup kajian kita di sore hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan hadis 25, Ustaz, silahkan. Ya, hadis nomor 25 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pintu amal soleh dalam agama kita sangat luas. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, tapi bisa dengan semua amal soleh. Dan pahala itu tidak harus dengan capek-capek. Bisa jadi pahala itu bisa kita raih dengan sesuatu yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis kita. Kalau kita niatkan hal itu dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga menginspirasi dan menjadikan kita lebih semangat untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.